Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap peredaran impor ilegal sianida. Sebanyak lebih dari 6.000 drum bahan kimia berbahaya sianida berhasil disita. Ditipit berhasil mengamankan 2 gudang penyimpanan impor sianida ilegal di kawasan industri Margobolio, Surabaya, dan Gempol, Pasuruan. Penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka berinisial SS dalang dari peredaran sianida impor ilegal. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin menerangkan pelaku melakukan modus operandi dengan memanfaatkan izin perusahaan lain agar dapat mengimpor sianida ilegal. Selama setahun menjalankan aksi, pelaku berhasil menjual hampir 500 ton sianida ilegal kepada para penambang emas ilegal di beberapa wilayah Indonesia. Modus operandi dan peran tersangka bahwa saudara SE sebagai direktur SHC melakukan impor bahan berbahaya jenis sianida dari Cina dengan menggunakan dokumen perusahaan lain, yaitu perusahaan pertambangan emas yang sudah tidak berproduksi. Selama kurang lebih 1 tahun, tersangka telah mengimpor kurang lebih 494,4 ton atau 9.888 drum sianida. Ya, ini hanya 1 tahun. Nanti akan saya sampaikan omset 1 tahun ini berapa yang. Oleh tersangka SE, sianida tersebut seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dalam kegiatan produksi perusahaan perdagangan tanpa izin usaha untuk bahan berbahaya sianida. Ya. Diduga para pihak yang membeli bahan berbahaya sianida dari tersangka SE adalah para penambang emas ilegal yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang mana dalam pengirimannya dilakukan dengan melepas label merek pada drum agar menghilangkan jejak terhadap pendistribusian bahan berbahaya sianida yang tidak boleh diperdagangkan kembali. Brigjen Pol Nunung Saifuddin menegaskan, Ditipit Barreskrim Polri akan terus mengembangkan potensi tersangka dalam mengungkap keseluruhan jaringan impor sianida ilegal. Pengembangan bukan hanya pada tahapan penjual, namun menelusuri hingga para pembeli serta pihak-pihak terafiliasi jaringan ini. Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan 1 tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka-tersangka lain, karena saat ini tersangka yang 1 masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua, sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Ini akan kita kembangkan sampai ke tingkat pembeli. Dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Ya, pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor sianida ini. Sementara itu, pelaku akan dijerat pasal berlapis atas dugaan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Eber Hamzah, Indarmawan Hadade, Jurnalis NTV, melaporkan.